wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini ngumpul-ngumpul lagi di tempat ini untuk ngopi bareng, nyantai-nyantai sambil ngobrol permasalahan agama. Ya, pada hari ini yang akan kita bicarakan, sebagaimana telah disampaikan, judulnya di sini saya baca, jika mereka menghina kekasihmu. Ya, masalah kekasih nih Abu Zaki. Masya Allah. Ini modelnya kayak pertanyaan. Kira-kira gimana jika ada kekasih yang dihina menurut antum ini, Abu Nashwa? Ya pada dasarnya sih Ustaz, ya marah ya marah. Karena ibaratnya kasih dalam bentuk orang yang kita kagumi atau orang yang kita sayangi. Ya mungkin ya Marah ya, muncul kemarahan ya. iya. Ya. Ya, kadang marahnya orang itu ada dua. Marah yang terkontrol dengan marah yang tidak terkontrol. Nah, ini yang kadang bahaya. Kalau marah tidak terkontrol, ya seperti ada orang yang menghina kekasih kita, istri kita. Kalau marahnya tidak terkontrol, akhirnya mafsadahnya, kerusakannya bisa kembali ke dia. Langsung berbuat, misalnya mukul orangnya, langsung ini kan. Ya. Tidak semua kemarahan itu membawa kebaikan kan. Itu. Taib. Jadi semakin dikasihi orang, semakin kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, maka semakin semakin bara kemarahan kita ketika sang kekasih kita itu dihina. Begitu ya Abu Zaki? Ya. Kalau antum, apa yang antum rasakan? Marah, mau mukul gitu ya? Bisa ya. Baik. Bismillah. Jadi kita contohkan aja dengan orang-orang yang kita kasihi ketika mereka dihina. Contoh ya, anak kita, atau istri kita dihina, maka secara spontan muncul kemarahan. Itu tabiat manusia. Yaitu tabiat manusia. Kalau ada orang kekasihnya dihina, dilecehkan, dicela, dia tidak marah, itu tanda tanya itu pada dirinya ya. Makanya ketika muncul pertanyaan-pertanyaan di akhir ini, bagaimana sikap kita? Sudah ada jawabannya. Bagaimana sikap kita ketika orang yang kita cintai dicela? Apa jawabannya? Sikap kita? Marah. Itu sikap kita. Kan banyak pertanyaan. Ustadz, apa sikap kita sebagai seorang muslim ketika Nabi kita dihina? Ya, yang pertama, sikap kita marah. Muncul kebencian yang sangat. Karena Nabi adalah manusia yang paling kita cintai. Tidak boleh tidak. Istri kita saja, anak kita saja, orang yang kita kasihi dihina, kita marah. Apalagi Nabi kita. Ya. Karena perbandingannya, kecintaan terhadap Nabi harus lebih, ya kan? Ini nggak boleh tidak. Bahkan harus lebih dari diri sendiri. Sebagaimana di dalam sebuah hadis kan, ketika Nabi SAW ya'khud yadal Umar, dia mau mengambil tangannya Umar, kemudian digandeng, dan Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, anta la ahabbun nas la ahabbu ilai. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, adalah orang yang paling aku cintai. Min kulli syai', dari segala sesuatu, siapapun dia, enggak ada yang lebih aku cintai daripada engkau ya Rasulullah. Illa nafsi, kecuali diriku. Jadi masih dikecualikan kecuali dirinya Umar. Artinya Nabi dibandingkan dengan istrinya Umar, Nabi lebih dicintai daripada istrinya sendiri, daripada anaknya sendiri, daripada keluarganya sendiri. Nabi lebih dicintai, kecuali diriku. Ya wajar manusia mencintai dirinya kan. Ya. Apapun yang terjadi, yang penting dirinya, kan gitu.
Maka Nabi SAW mengatakan, tidak wahai Umar, hatta akuna, sampai aku menjadi orang yang ahabbu ilaik, manusia yang paling kau cintai. Ya. Maka Umar berkata, fal'an anta ahabbu ilai. Sekarang engkau ya Rasulullah menjadi orang yang paling aku cintai, hatta nafsi, walaupun diriku sendiri. Ya. Nabi SAW menjadi orang yang paling dicintai walaupun diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang baru kamu sempurna keimananmu wahai Umar. Jadi kecintaan kita kepada Nabi SAW itu sampai ke jenjang manusia yang paling kita cintai. Tidak ada yang melebihi kecintaan terhadap Nabi SAW dari kalangan manusia tentunya. Nah, dari kalangan manusia. Maka kalau istri anak kita saja dihina, kita marahnya luar biasa, ya, kadang sampai tidak terkontrol. Bagaimana lagi kalau yang dihina ternyata adalah Nabiyuna, ya, Habibuna, kekasih kita, ya, Nabi kita, Rasulullah SAW. Tentu lebih gerang jiwa ini, ya, akan lebih muncul marah, dan marah yang seperti ini itu disebut marah karena Allah, al-bughdhu fillah, ya, marah karena Allah, bukan marah yang tidak terpuji, bahkan marah yang terpuji, karena marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap seorang muslim ketika melihat bagaimana Rasulullah SAW dihina, muncul kebencian pada dirinya, ya, muncul kebencian pada dirinya, apalagi yang dihina adalah Allah, ya, apalagi yang dihina adalah Allah Subhanahu wa taala, tentu kebencian. Oleh sebab itulah ikhwah, seorang muslim itu paten dalam hatinya. Ingat ya, paten. Paten itu apa? Enggak boleh tidak, harus ada terus. Ya. Kenapa saya tekankan ini? Karena banyak orang-orang sekarang yang cuma muncul kebencian itu ketika nampak Nabi dihina. Padahal penghinaan terhadap Nabi itu memang sudah sifatnya orang kafir. Jadi yang saya tekankan di sini, kebencian itu dipatenkan terhadap orang kafir. Kamu dengar atau tidak dengar? Kalau sekarang kedengaran ada yang mencela Nabi, baru ribut. Seakan-akan orang kafir itu sebelumnya nggak pernah mencela Nabi. Padahal celaan terhadap Nabi dari orang-orang kafir itu sudah biasa dari zaman Nabi. Ada Nabi saja Nabi sudah dicela, dikatakan sahir, penyihir. Dikatakan apa? Syair, penyair. Dikatakan apa? Kahin, dukun. Dikatakan apa? Majnun, orang gila. Itu sudah ada. Makanya kebencian itu harus dipatenkan. Ya. Tidak boleh muncul hanya ketika oh saya dengar Nabi dihina. Memang itu ya tabiat manusia. Ketika dengar lagi Nabi dihina muncul lagi. Tapi ingat, penghinaan itu terus-menerus ada. Kamu dengar atau tidak kamu dengar, terus-menerus akan muncul dari orang-orang kafir. Makanya kebencian terhadap orang kafir itu hal yang paten. Tidak boleh tidak. Bahkan para ulama menjadikan usul, dasar utama, ya, keimanan seseorang. Di antaranya adalah apa? Al-bara'ah minul kufri wa ahlihi. Berlepas diri, benci dengan kekufuran dan pelakunya, orang kafir itu sendiri. Nah, Allahul musta'an. Taib. La ilaha illallah. Gimana? Ada yang lain? Jadi Ustaz, ada pertanyaan seperti ini. Apa dibolehkan saking cintanya kita kepada baginda Rasulullah seolah-olah muncul dalam hati atau kadang terbesit dalam lisan itu kita mengucapkan, ya Rasulullah, berikanlah saya syafaatmu kelak di akhirat. Ya Rasulullah, bimbinglah atau temukanlah saya kelak di akhirat menjadi pendampingmu kelak di surga. Apakah itu semacam dibolehkan atau gimana? Karena itu ibaratnya kita menyadarkan diri cintanya berlebihan itu kan. Yeah. Itu dia sandarkan cinta yang berlebihan, padahal itu adalah cinta yang salah. Ya. Karena cinta yang benar adalah dengan mengikuti yang dicintai.
disebutkan dalam sebuah syair, ya, seorang penyair berkata, innal muhib limahbubihi muti'. Seorang yang mencintai terhadap yang dicintai itu taat, ya. Jadi kalau dikatakan tadi karena berlebihannya cinta, salah. Itu karena salah kaprah dalam cinta, sehingga dia sampai meminta syafaat kepada Nabi. Ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat nanti di akhirat kelak. Ya memang betul Nabi memberikan syafaat di akhirat. Ini betul, Nabi memberikan syafaat di akhirat kelak. Tapi tidak semua yang memberi itu memiliki. Antum bisa pahami. Ini difahamkan kepada penanya. Tidak semua yang memberi itu memiliki, ya. Difahami enggak? Contoh, ini kita di warkop, ya. Ada pemilik warkop, ada pelayan warkop. Kadang kita diberi oleh pelayannya karena amanah dari pemilik, ya. Apakah kopi ini miliknya dia? Bukan. Kalau kita minta, kira-kira betul tidak kita minta kepada pelayannya, bukan kepada pemilik kopi? Salah. Sekarang Nabi memberikan syafaat, bukan berarti Nabi pemilik syafaat. Siapa pemilik syafaat? Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat ini semuanya milik Allah. Kalau dia milik Allah, mintanya kepada Allah. Jadi boleh minta syafaat, ya, agar Nabi memberikan syafaat, tapi mintanya kepada Allah. Ya Allah, ya, jadikanlah aku di akhirat kelak orang yang mendapatkan syafaat dari nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara memintanya. Bukan ya Muhammad, ya Rasulullah, isfa'ni, ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku. Salah. Nabi tidak memiliki kemampuan. Nabi saja mau memberikan syafaat harus apa? Harus izin dulu kepada Allah. Disebutkan dalam hadis kan, ketika Nabi meminta agar beliau ingin memberikan syafaat kepada umatnya, beliau apa? Sujud. Sujud dengan sujud yang sangat lama sekali. Kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Terus memuji-muji Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, disebutkan, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, sekarang angkat kepalamu, ya, dari sujud. Lama sujudnya Nabi. Angkat kepalamu, ucapkan maka akan didengarkan ucapanmu. Berikan syafaat sekarang, maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Diizinkan dulu oleh Allah, baru apa? Baru bisa memberikan syafaat, ya. Jadi salah jika orang mengaku cintanya kepada Nabi, saking cintanya kepada Nabi sampai mintanya kepada Nabi. Bahkan itu disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, wallahu alam. Nah, ini Ustaz, bab kecintaan terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Coba Dalam bentuk tes. Oh, enggak aneh ya? Tes. Ya, lanjut. Enggak nyala itu. Nyala. Tes. Sudah. Ya. Lanjut. ini bentuk kecintaan terhadap Nabiullah Muhammad SAW, tentang bentuk kecintaan itu masuk ke dalam seperti ibadah rutinitas, misalnya ibadah tahunan, misalnya maulid dan sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW ini juga ada
aturannya, ada aturannya. Di sisi lain yang disyariatkan oleh Nabi sendiri waktu beliaunya masih hidup dan para sahabat masih menyaksikan. Kadang-kadang kita sama kawan-kawan yang masih merayakan ini, Ustaz, pasti ada sedikit Dianggap tidak cinta. dianggap tidak cinta, kita tidak mengadakan maulid dan sebagainya itu. Iya. Taib. Jadi ada sebagian orang yang mau membuktikan cintanya gitu ya. Ya, membuktikan cintanya. Salah satunya dengan perayaan-perayaan Maulid, ya, dan semisal dengannya. Bahkan mereka mengatakan yang tidak merayakan Maulid itu siapa? Kurang cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fahamnya mereka. Ya, faham ini perlu diluruskan. Ya, faham ini perlu diluruskan. Ya, Maulid itu ada. Kan Maulid artinya hari kelahiran. Waktu kelahiran, tempat kelahiran. Semua orang punya Maulid. Tapi yang dipermasalahkan adalah merayakannya. Ya. Siapa yang paling cinta kepada Nabi? Para sahabat. Siapa yang terkhusus dari para sahabat? Yang paling khusus, yang lebih cinta kepada Nabi? Ya, istrinya. Selain dia kecintaan karena Nabi adalah seorang Nabi, dia cinta karena dia adalah suaminya. Ya. Istrinya adalah orang yang paling cinta terhadap Nabi SAW. Istrinya masih hidup ketika Nabi sudah meninggal, sebagian istrinya. Ada 1 kali atau 2 kali merayakan ulang tahun kelahiran Nabi? Nggak ada ya. Ya. Ada yang berdalil katanya Nabi sendiri merayakan kok. Wah, dalilnya apa? Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa Senin, Kamis, beliau mengatakan dzakal yaum wulidtu fi. Itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Wah, itu bukan hari ulang tahun, itu hari ulang hari. Kalaupun dari sisi bahasa kan, ulang tahun kok, itu hari ulang hari. Ulang hari kenapa? Karena harinya yang diperhitungkan, bukan tahunnya. Kok dijadikan dalil untuk ulang tahun? Ya kan salah. Tiap hari Senin kan? Ya, tiap hari Senin. Itu pun ternyata Nabi mengingatkan, bukan berarti merayakan. Mengingatkan sebagai bentuk kesyukuran itu Nabi apa? Berpuasa. Sekarang kalian hari rayanya berpuasa atau makan-makan, kebalikannya. Ya, kebalikannya. Nggak sama sekali. Orang yang paling cinta kepada Nabi SAW tidak melakukan. Demikian pula para al-khulafa'ur rasyidin. Yang 4, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak melakukannya, orang yang paling cinta. Demikian pula para tabi'in, nggak ada yang melakukannya. Demikian pula para atba'ut tabi'in, ya, tidak ada yang melakukannya. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW, bahkan kecintaannya sampai mereka berani mengorbankan jiwa dan raga mereka demi membela Nabi. Mereka berperang, mengorbankan nyawanya. Itu kecintaan kepada Nabi, ya. Bukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya orang yang disebut mencintai itu li mahbubihi muti, terhadap yang dicintai dia taat. Ya, apa yang diajarkan oleh Nabi itu saja yang diikuti. Nah, wallahu alam. Masya Allah. Kayak gini tuh, ini yang lagi viral nih, penghinaan Presiden Prancis. Rasulullah itu masalah pemboikotan ini tuh. Bagaimana kalau Ulil Amri tidak menyerukan boikot, tapi secara saya pribadi saya tidak beli barang ini, itu boleh apa tidak? Kalau secara pribadi, namanya secara pribadi ya terserah antum. Biar produk bukan orang kafir, produk orang muslim yang punya masalah sama antum misalnya, dia nggak bayar hutang, antum nggak mau beli barangnya, nggak masalah. Itu urusan pribadi, urusan individu antum. Antum nanti, wah saya ada Abu Umam ini masalah sama saya ini, saya bangun bangunan nggak ngambil materialnya dari dia, ya terserah antum. Itu urusan antum, ya kan? Nggak ada yang melarang.
Cuma sekarang masalahnya adalah boikot, ya, gara-gara penghinaan orang kafir ini terhadap Nabi SAW. Kita sudah sampaikan tadi, ya, orang kafir itu bagaimanapun kondisinya memang mereka menghina, ya, memang mereka menghina. Yang ada pembahasannya dalam kitab-kitab para ulama itu adalah seorang muslim yang dia menghina Nabi, hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Ini yang difahamkan kepada masyarakat, ini ilmu yang ditanamkan kepada umat. Adapun orang kafir dari zaman dulu, ya, mereka menghina. Jangankan Nabi, Allah saja dihina. Allah dikatakan apa? Salisu salasah, 3 dari yang 3. 3 Tuhan, Allah yang ketiga. Allah dikatakan apa? Punya anak, ya kan? Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin Nasara, orang Nasara mengatakan apa? Isa ibnullah, Isa itu anaknya Allah. Itu hinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah saja mereka hina. Orang kafir begitu. Nah, ketika hinaan itu ditampakkan, apalagi seperti mendunia, di sini ulil amr berhak untuk bersikap. Apakah memerangi mereka atau memboikot produk mereka? Ini tugasnya ulil amr, tugasnya negara. Ya. Adapun kalau kita mau memboikot secara pribadi, individu menyerukan maksudnya. Kalau tadi kan terserah antum nggak mau beli ya terserah, yaitu hak antum. Menyerukan, nah ini tugasnya bukan tugas individu. Kenapa? Apa manfaatnya? Ya, justru nggak kembali manfaatnya kepada kaum muslimin itu sendiri. Antum punya kawan yang jualan sembako, jualan produk-produk umum, punya teman. Terus antum menyerukan boikot, padahal dia sudah kontan semua. Terus siapa yang beli barangnya? Sekarang siapa yang antum rugikan? Orang kafir atau kawan antum? Kawan kita sendiri. Kecuali kalau boikot tersebut diserukan oleh negara. Negara memboikot, nggak boleh mendatangkan lagi. Nah, itu kerugian bagi mereka. Tapi kalau dari individu-individu, ya, apalagi masing-masing kita sekarang sudah umum di kalangan kita memakai produk-produk seperti itu, ya kan? Ya, air mineral contohnya, ya kan? Semua toko-toko kecil jual air mineral. Kalau nggak ada yang beli, siapa yang mau ngasih duit mereka? Ya kan? Orang muslim semua yang jual. Nah, demikian. Dan mereka ini sebagian muslim itu menganggap Presiden Prancis atau mereka ini yang kafir yang telah menghina Rasulullah itu sudah terhitung membatalkan perjanjian. Jadi mereka menganggap bahwa yang lepas dari perjanjian itu sudah membatalkan perjanjian, otomatis ya bisa diperangi. Iya, tapi kembali lagi kalau dikatakan bisa memerangi, tugas siapa untuk memerangi? Kita berperang di bawah kepemimpinan siapa? Ya, kalau sudah pemerintah kita menyerukan penyerangan baik dalam bentuk boikot atau dalam bentuk jiwa, maka kita berperang di bawah bendera kepemerintahan. Ya kan? Demikian. Wallahu alam. Fajar. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Ya, Masya Allah. Masalah boikot memboikot ini perlu dibahas. Siapa tahu nanti ada yang boikot kopi ini. Kalau kopi dapat beli apa? Kalau kita sih kalau melihat berita-berita terakhir dalam masalah Perancis itu sebenarnya ini Pak, apa ya? Melatih kesabarannya orang Islam aja. Nah di situ Pak, kalau saya lihat ya, karena posisinya seperti saya melihat berita apa kemarin ya, ada beritanya orang Yahudi sendiri itu memberikan headline Presiden Perancis itu seperti digambarkan rajanya jin. Di headline-nya apa namanya Pak? Orang Iran. Sedangkan kita bertanya lagi, imbasnya apa sih dengan negara Islam? Kan gitu Pak ya. Nah, dengan negara Islam sendiri itu kita mau memerangi apa?
kita memerangi produknya sendiri, kita butuh. Kita tidak memerangi produknya orang merangi sendiri. Jadi ada yang masalahnya gini, oh ini produk ini ada kok gantinya, daripada beli yang dari negara ini. Sekarang kita melihatkan sekutu aja Pak. Nah, kita melihatkan sekutu. Prancis itu sekutunya siapa? Kan gitu Pak ya. Prancis itu memposisikan sekutunya ya Amerika, dia ikut. Dia tidak kerjasama dengan Italia. Italia punya kubu sendiri. Nah sekarang kita sebagai orang Islam, ya kita kita mau dilatih untuk kesabaran di situ Pak. Ya memang selain ya kondisi-kondisi seperti ini itu sebenarnya memang melatih kesabaran. Ya. Di sisi lain, di dalam hal-hal seperti ini kadang terselubung makar tipu daya. Sebenarnya mereka nggak inginkan kok. Seperti misalnya mungkin boikot apa semacam itu, mungkin mereka nggak inginkan. Tapi apa yang diinginkan? Mungkin saja yang diinginkan adalah supaya kaum muslimin berpecah. Ya kan? Ribut. Gara-gara ini ribut kaum muslimin. Ada yang boikot, ada yang tidak, ada yang boikot, dan akhirnya apa? Terpecah. Kenapa? Karena dasar orang-orang kafir itu memang mereka tidak ridho, tidak senang kaum muslimin bersatu. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak ridho mereka, enggak senang kaum muslimin tenang-tenang, akur-akur, enggak senang mereka. Ya. Intinya mereka bagaimana kaum muslimin itu terpecah belah. Ya kan itu. Ya. Gini loh, untuk kasus ini kan awal sebab akibatnya itu kan ada guru. Guru di Prancis ke muridnya menghina Rasulullah yang dipenggal itu. Dipenggal sama umur 18 muridnya. Nah, beberapa hari kemudian Presiden Prancis menghina Rasulullah itu. Kan sebab akibatnya itu. Bukan kasus ini nih, kasus yang ini. Kasus yang presiden ini. Sebabnya itu. Iya. Ala kulli hal, apapun sebabnya, apapun ininya, yang jelas kita kembali bahwasanya pokok permasalahannya adalah penghinaan orang-orang kafir itu adalah hal yang sudah ada. Ya, di zaman Nabi sudah ada, di zaman sahabat sudah ada, dan terus-menerus itu akan ada. Nabi masih hidup. Iya. Makanya yang ditekankan para ulama adalah pembahasan kaum muslimin itu menghina. Ya, menghina. Apa kita tidak tahu di Indonesia saja penghinaan terhadap Nabi itu banyak. Tindakan ada. Iya. Penghinaan terhadap Nabi itu banyak. Orang gila. Ya. Dasarnya ada itu orang gila. Yang terbaru kan ini film pendek My Flag. Iya. Makanya yang dibahas oleh para ulama adalah penekanan terhadap kaum muslimin, bahwasanya itu adalah bagian dari pembatal keislaman. Menghina Nabi SAW, menghina Islam itu adalah bagian dari pembatal keislaman. Kafir orang yang menghina Nabi SAW. Video terbaru itu kan ada Muslim Prancis sholat Jumat. Jadi di depan imamnya itu mereka pada demo nyanyi-nyanyi. Padahal pas baca Bukan di situ aja Pak. Kalau Bapak melihat di Jerman sendiri, di Jerman itu sama. Padahal sebelumnya sebelum ada ini, sebenarnya kasus ini kan awal mula pegal itu, yang muridnya menggal gurunya yang menghina Rasulullah itu di Prancis. Awal mula kasus itu. Terus awalnya sih cuma makan aman-aman aja itu. Makanya seperti yang pernah saya alami dan saya lihat itu informasi itu sebenarnya tidak perlu kita telan mata-mata. Itu tanda petik Pak ya. Iya. Karena apa sih? Seperti kita berbicara COVID aja lah. COVID diatur tariknya kemana? Oh orang Prancis yang pertama kali di Eropa muncul. Orang Prancis berkunjung ke Cina, ke Wuhan. Wuhan ditarik orangnya. Oh orang Prancis budayanya apa? Kalau orang Prancis anak muda itu kalau dia dari luar negeri atau dari luar kota dia akan mampir ke rumah orang yang lebih tua. Dan orang lebih tua ini sukanya kalau sore ngumpul.
sama-sama orang tua. Itu kejadiannya Kalkom yang di Itali. Nah sekarang kita lihat juga Pak, berapa orang sih atau berapa negara sih yang sudah sering menghina Rasulullah. Sekarang menjadi orang Islam itu apa? Ya, jadi yang seperti ini kan menunjukkan tentang pentingnya apa? Pentingnya ilmu dalam bersikap. Kejadian itu akan terus ada. Kejadian yang baru-baru belum selesai, masalah COVID belum selesai, butuh yang namanya apa untuk kita? Sikap. Sikap. Bagaimana menyikapi COVID yang terjadi? Bagaimana tentang larangan sholat ini? Bagaimana tentang ini? Sikap. Sekarang terjadi penghinaan terhadap Nabi. Apa yang terpenting? Bagaimana? Sikap. Bukan yang terpenting adalah mencari tahu beritanya, pendalamannya, apa asal muasalnya, bukan. Yang terpenting adalah apa? Sikap. Dan sikap ini mengharuskan apa? Sekali lagi, ilmu. Kalau tidak punya ilmu, nggak bisa bersikap atau salah dalam bersikap. Kan di sini banyak terjadi kekacauan. Ketika seorang itu salah dalam langkah, salah dalam sikap. Oleh sebab itu, ikhwah, sekali lagi dalam pertemuan kita kali ini, yang terpenting bagaimana seseorang itu apa? Mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Masalah nawazil kontemporer ya, yang baru terjadi, kejadian baru itu akan muncul terus-menerus. Ya, setelah ini ada lagi, nanti ada lagi yang mengaku. Orang yang mengaku nabi saja itu sudah berkali-kali muncul. Dari zaman Nabi sudah ada yang mengaku nabi. Dari zaman sahabat, dari zaman ini akan terus muncul. Tapi kenapa? Kok ketika muncul lagi orang yang mengaku nabi, ribut lagi manusia? Karena tidak memiliki ilmu. Padahal seandainya ilmu yang diajarkan Nabi di zaman Nabi, ketika sudah masih ada nabi, sudah ada nabi palsu, itu yang diikuti cara Nabi, maka akan tenang. Tapi kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu dalam bersikap. Sehingga setiap ada kejadian, ribut. Setiap ada kejadian, bagaimana bersikap. Setiap ada kejadian, bagaimana kita harus lakukan. Ya kan? Kenapa? Karena memang dasar ilmunya kurang. Oleh sebab itu, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Selesai masalah. Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam konflik seperti ini, yang terjadi seperti ini, kita kembalikan bagaimana tuntunan agama, ya kan? Bagaimana tuntunan agama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Taib, saya kira ini dulu ya, pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Taib. Gimana Abu Fahri? Aman? Taib, kita cukupkan ya. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.